Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati perbedaan, yang sesuai dengan video yang saya upload. Dan terima kasih teman-teman telah mendukung saya dan terus mendukung supaya lebih semangat lagi dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui dan menerima informasi kebenaran melalui channel ini ke berbagai media teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat seseorang yang telah meninggalkan Islam dan akhirnya mengikuti Yesus sungguh-sungguh, dan dia hadir di hadapan seorang mualaf dan mereka bercakap-cakap. Bayangin ya, selama ini kita lihat bahwa ustadz dengan mualaf lalu bercandaria atau mengarang ria atau berhaluria gitu ya. Nah, kali ini dia sedang berada dan ditonton oleh banyak orang untuk menyaksikan bagaimana perubahan hidupnya setelah mengikut Yesus, dan dia kenapa akhirnya mengikut Yesus. Dan di hadapan mualaf tersebut ada satu yang namanya keterbukaan dan saling menerima perbedaan ya. Dan ini penting untuk dicatat. Kita boleh memilih satu agama, bukan berarti kita harus menjelekkan agama yang lain. Jadi ini pelajaran untuk para murtadin dan juga para mualaf. Kalau kamu memang sudah meninggalkan Kristen, ya monggo dipelajari Quran dan hadis, ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan otak-atik kekristenan, Alkitab, dan jangan kamu mencoba untuk mengajarkan, menafsirkannya di dalam channel-channel atau di dalam ceramah-ceramahmu. Demikian juga untuk teman-teman yang Islam yang masuk ke Kristen, ya tidak perlu menjelekkan, perlu untuk memperbaiki diri sebagai cara untuk menunjukkan bahwa ketika kamu berpindah keyakinan, kamu hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Itu cukup untuk membuktikan apa yang kamu ikuti adalah yang benar, walaupun tanda kutip melihat oknumnya juga teman-teman. Nah, siapakah dia dan bagaimana ceritanya? Mari kita simak teman-teman, ini dia videonya. Agama apa? Kristen. Kristen, berarti ada disemayamkan dong? Oh, papaku Muslim. Oh, papa kamu Muslim? Oh, kok kamu bisa Kristen? Long story. Tapi sudah pindah dari dulu atau memang dari awal udah Kristen? Atau di Jakarta? Sejak papaku meninggal itu aku udah. Jadi orang tua aku Muslim. Orang tua kamu Muslim? Kakak aku Muslim. Semua Muslim? Adik aku Muslim. Kamu Kristen? Yes. Tapi itu setelah ayah meninggal ya? Aku beralih itu usia 13 tahun. Ayah meninggal umur? 52. Aku umur 16. 16. Berarti sebelum ayah meninggal kamu udah Kristen? Yes. Sendirian? Yes. Wow. Betul banget. Karena? Ini sesinya panjang kalau itu ditanya. Iya, tapi ya oke lah. If you don't want to answer, this is okay. Karena, it's personal. Nice personal kalau kamu nggak mau jawab, is okay. Tapi gue bingung aja karena maksudnya biasanya di keluarga tuh kalau ada yang pindah nggak sendirian gitu, dan umur 13 tahun bisa pindah agama tuh kan? Itu juga pasti. Kak Dedi, aku dulu tuh sekolah pakai hijab. Oh ya? Sholat 5 waktu, 6 deh. Oh ya? Satunya tahajud. Terus tiba-tiba aku umur ya aktor 13 lah, kurang lebih lah, pindah. Gimana kalau kamu jadi orang tua aku? Kaget, shock. Kaget pasti shock. Gak hanya kaget, aku pernah diusir juga dari rumah. Oh ya? Ya. Kamu diusir dari rumah gara-gara itu? Gara-gara diusir? Yes. Aku ingat banget umurku 15 tahun deh. Aku ngekos Lu bukan gara-gara pacaran terus agama gara-gara cowok lu gitu kan? No. Oke. Karena mimpi sebenarnya. Oke, so it's personal. Yes, artinya karena personal. Ya, apalagi agama kita kan mayoritasnya Islam. Yeah. Kalau lu pindahnya ke Islam mungkin banyak yang muji-muji di netizen. Kalau pindahnya bukan ke Islam ya.
Tapi nggak apa, maksudnya gini, keluarga aku dulunya menentang banget dan sekarang mereka bisa menerima. Dan kita satu keluarga kalau misalnya Lebaran, aku pasti pulang dan the bestnya keluarga aku tuh kita nggak pernah ada ngebedain. Ah, kamu udah pindah agama, udah nggak usah pulang lagi. Nggak boleh begitu dong. Nggak. Tapi sempat diusir. Dulu. Karena kaget. Iya. Iya pasti. Sekarang mama aku nggak mungkin berani ngusir aku. Karena gimana pun kamu tulang. iya betul, tahu aja ada ini tahu aja. Dan anak cewek biasanya lebih deket kan sama orang tuanya. Iya, gue mau ngomong itu nggak enak tapi lu ngomong ya udah. Iya, lebih hatinya tuh pasti lebih itu daripada kakak-kakak cowok kan. Kalau kakak cowok pasti lebih cuek. Gue tuh anak cowok, anak cewek itu lebih ngurus lah. Ya, gitu. Lebih gak tega juga. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah minyak percakapan antara Deddy Corbuzier dengan Murtadin tersebut mengenai latar belakang hidupnya dan keyakinannya dan kenapa dia akhirnya meyakini bahwa dia harus mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhannya dan menjadi pemilik agama Kristen. Kristen berarti orang yang mengikuti Kristus, orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi murid Kristus. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman, dan tidak perlu baper, tidak perlu saling lapor, tidak perlu kita itu panas ya. Yang namanya seseorang memiliki keyakinan itu hak dan dijaga oleh undang-undang ya. Jadi tidak perlu kita terlalu panas hati lah. Ya disyukurilah kalau ada orang yang meninggalkan keyakinan, ya resikonya pasti ada. Tetapi ketika dia hidup lebih baik, ya disyukuri gitu ya. Nah, tapi dari cerita Simba ini ya di hadapan mualaf tersebut ya, mualaf di podcastnya Corbuzier menunjukkan bahwa ketika dia meninggalkan Islam itu masih hidup ayah dan ibunya masih ada gitu ya. Nah ternyata di keluarganya cuma dia yang akhirnya menjadi Kristen dan seterusnya dia mengalami yang namanya penolakan dan diusir. Firman Tuhan memang sudah jelas berkata bahwa ketika kamu percaya dan menjadi murid Tuhan, kamu mengikuti aku, tetapi juga tidak hanya mengikuti, memikul salib lalu mengikut Tuhan Yesus. Artinya ketika mengikut Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, ada salib yang harus dipikul sebagai orang percaya, dan itu setiap saat, setiap hari mungkin terjadi sama kita. Jadi sebagai orang percaya, mari kita terus untuk memperkokoh keimanan kita apabila ada tantangan yang hadir di dalam keimanan kita. Nah, seterusnya teman-teman, ketika pun ada tantangan bukan berarti kita menjadi lemah. Justru ketika ada tantangan kita harus semakin kuat. Ibarat batu karang, dia akan semakin kokoh, semakin teruji ketika ombak itu terus menerpa batu karang tersebut. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi yang terpenting adalah ketika Yesus memilih seseorang. Firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap dan berkelimpahan. Jadi Kristus yang memilih kita. Jadi siapapun kita, dari agama manapun, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, atau ateis sekalipun, ketika mereka percaya kepada Kristus, itu bukan pekerjaan para hamba Tuhan, para penginjil. Para penginjil, para hamba Tuhan, itu hanya alat di tangan Tuhan. Itu hanya alat bagaimana Tuhan memakai untuk memberitakan Injil. Tetapi firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, kata Yesus. Yesus yang memilih kita menjadi muridnya, dan itulah yang terjadi kepada Murtadin ini yang sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Doa kita, doa harapan kita ini menjadi momen dia terus memperbaiki diri, mengalami kedekatan spiritual dengan Tuhan Yesus, dan imannya akan diuji apakah dia goyah atau tidak, itu kelihatan nantinya. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, seperti Nania Idol, yang tanda kutip dia akhirnya pindah ke Kristen itu karena iseng-iseng, baru ketika dia di Kristen mungkin tidak terbina walaupun sudah banyak bersaksi, maka dia akhirnya kembali kepada Islam dan memberikan sebuah pemahaman yang keliru mengenai ajaran kekristenan, bahwa ketika dia nanti mati, apakah masih bisa, siapa yang mendoakan mama dan papa saya? Itu intinya. Kalau saya salah mohon diluruskan ya. Nah,
Itu pemahaman yang keliru. Jadi menurut hemat saya, menurut logika saya, ketika murtadin ini memutuskan untuk percaya kepada Yesus, itu baru tahap baru untuk dia mengenal Yesus yang sesungguhnya. Dan ketika nanti ada badai dalam kehidupannya, ada pergumulan, tantangan, disitulah baru teruji apakah dia benar-benar mengikut Tuhan sungguh-sungguh sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Ujian kepada orang percaya itu sampai akhir hidup. Sampai titik di mana kita akan menghembuskan napas terakhir, ujian akan terus berlangsung. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah, apabila kita menjadi orang pilihan Tuhan, maka ketika ada badai kehidupan, ada tantangan, masalah iman ditolak di mana-mana, kalau kita memang umat pilihan Tuhan, kita akan diteguhkan oleh Allah Roh Kudus, dan kita pasti berdiri kokoh dan tidak mungkin meninggalkan iman yang sudah kita percayai kepada Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita dipilih Kristus, kita wajib bertumbuh di dalam Dia. Sampai di sini video saya, teman-teman. Bagikan video ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui dan mereka kuat dalam iman mereka. Subscribe, like, komen ya teman-teman, supaya ada banyak orang yang mengetahui informasi dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.